persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini yang sehingga sampai saat ini belum selesai-selesai. Dan justru ditambahi masalah lagi, yaitu persoalan nasab. Persoalan nasab ini bukan hanya terjadi di Indonesia, kan, tapi sudah merebak ke beberapa negara Asia Tenggara dan bahkan nanti ini akan menyusul ke beberapa negara Asia Tengah, Asia Utara, dan Asia Selatan. Kenapa nasab itu ini mesti diperbincangkan dan kenapa mesti dipertahankan oleh kubu sebelah? Karena ini pertama adalah menyangkut nama suci Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua, dalam kubu kedua itu adalah memang nasab ini menentukan nasib. Tidak mungkin Gibran itu menjadi wakil presiden kalau dia bukan anaknya Jokowi. Tidak mungkin itu. Mau sampai Gibran itu umur 70 tahun, saya yakin tidak mungkin itu. Sulit. Juga tidak mungkin Kaisang itu jadi ketua partai PSI misalkan, kalau dia bukan anak presiden. Atau Bobi Nasution itu juga tidak mungkin dia jadi wali kota atau pas maju gubernur setelah ini. Karena bagaimanapun dalam satu sisi, kubu yang satu ini ingin menjaga nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang atau dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, selalu mengagung-agungkan dirinya dan selalu mengkultuskan dirinya bahwa dirinya adalah cucu Nabi, cucu Nabi, cucu Nabi. Hal-hal seperti inilah yang ingin dibersihkan oleh orang-orang yang segolongan keiman dan lain sebagainya. Kubu yang satunya itu menganggap bahwa dirinya cukuplah dengan buku manuskrip yang mereka miliki, bahwa mereka adalah memang keturunan Nabi. Dan memang seperti apa yang saya katakan, orang kalau hidup terlalu nyaman, terlalu enak, maka sangat sulit baginya untuk menghadapi hal-hal yang terburuk. Maka dari itulah persoalan nasab ini tidak akan selesai-selesai hingga ada titik temunya. Di mana titik temunya? Yaitu adalah kesadaran. Ketika tes DNA tidak menemukan titik temu, maka adalah kesadaran bagi kedua kubu ini, sehingga persoalan nasab ini biar cepat selesai. Kita fokus pada persoalan-persoalan yang lain seperti isu-isu lingkungan, kesehatan, pencegahan terhadap korupsi. Dahsyat daripada pembahasan persoalan pilpres. Kalau pilpres itu memang ada sedikit gejolak, tapi tidak mampu melahirkan laskar-laskar, dan bahkan ini kubu 01 dan kubu 03 ada yang merapat ke kubu 02 sebagai pemenang pilpres. Kalau persoalan nasab ini semakin hari ini semakin tegang, bahkan seperti kubunya Kiai Ahmaduddin Usman Al-Bantani dan kubu Syed Khori, Gus Fuad dan Gus Abbas dari Cirebon itu justru saat ini malah membuat laskar PWI kalau tidak salah itu. Ini persoalan ini tidak akan selesai. Kalau kata orang dulu itu tidak ada asap kalau tidak ada api. Kalau saya melihat realita yang sebenarnya, kalau ini dalam pandangan saya sendiri, sebenarnya persoalan nasab Alawi ini dari dulu tidak dipersoalkan, lebih-lebih di masa Soeharto. Karena di masa Presiden Soeharto itu semuanya dimobilisasi. Semuanya tidak bisa ada suatu kekuatan yang mampu melebihi kekuatan negara pada saat itu. Semuanya dikoordinir, diatur, dan bahkan ditekan-tekan kalau tidak mengikuti lembaga negara pada saat itu. Akan tapi di kemudian hari ini muncullah beberapa organisasi seperti Partai Ormas Keislaman ini muncul ketika Soeharto itu tumbang pada tahun 1998. Soeharto tumbang, sehingga juga banyak kaum Ba'alawi ini, para Habib-Habib ini yang bermunculan, sehingga ketua mereka seperti Habib Rizik itu muncul, membuat sebuah ormas FPI, Front Pembela Islam, yang dibubarkan pada beberapa tahun yang kemarin oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Persoalan ini menjadi mencuat ketika nama Nabi Muhammad SAW ini digampang-gampangkan atau dimudah-mudahkan disebut dalam hal-hal persoalan pribadi-pribadi mereka. Sehingga orang-orang seperti Usman Al-Bantani ini, Kiai Ahmaduddin Usman Al-Bantani ini,
mengeluarkan tesis penelitiannya untuk membungkam mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah yang membawa nama Rasulullah atas kepentingan pribadi mereka. Walaupun di sebelum-sebelumnya banyak orang-orang yang menyerang mereka atau yang mengkritisi mereka seperti Said Aqil Siraj, Gus Abbas Cirebon, atau seperti siapa itu yang orang-orang seperti yang tokoh kejawen itu Gus Nuril dan lain sebagainya. Akan tapi yang sangat panas adalah kejadian yang belakangan ini ketika Imaduddin Usman Al-Bantani ini muncul. Karena kalau saya lihat dalam secara sosial, ini tesis Kiai Imaduddin ini memang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang menjadi korban Habib selama ini. Yang menjadi korban Habib selama ini, sehingga mereka pintu-pintu yang lamanya tertutup karena kalau mengkritisi Habib itu katanya kualat, katanya bisa masuk neraka. Barang siapa yang tidak mencintai Habib, maka dia tidak mencintai Rasulullah, dan barang siapa yang tidak mencintai Rasulullah maka dia tidak mencintai Allah, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah maka dia masuk pada neraka jahanam dan lain sebagainya. Pernah saya suatu hari melakukan chat-chatan atau diskusi di medsos itu dengan seorang Habib. Justru saya malah disuruh tobat karena saya sedikit-sedikit kurang mempercayai bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah, karena dari cara bicaranya yang kasar, tidak menghargai saya, sehingga dia menyuruh tobat pada saya. Ini dalam artian apa? Bahwasanya kalau memang asli itu, kalau memang cucu Nabi Muhammad SAW itu yang asli, itu kan tidak harus dia mempertahankan bahwa dirinya adalah sebagai cucu, tapi dia membuktikan bahwa mereka mampu mewakili Rasulullah dengan melalui bidang ilmu pengetahuan dan juga dengan bidang akhlak.